Lampu diterang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, kita memang dimuliakan oleh Allah karena ditakdirkan menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang memasuki masjid Allah, mengamalkan perintah-perintah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari ini jadwal saya mendapat jadwal dari kantor Kementerian Agama. Saya diperintah untuk menyampaikan ayat-ayat puasa dalam tafsir Al-Marawi. Kebetulan saya punya tafsir Al-Marawi ini ketika dulu di Madinah, waktu belajar di sana, keliling-keliling itu dapat kitab ini. Ada 16 jilid ini kitab tafsir Al-Marawi ini. Dan waktu saya pulang, belum saya bawa pulang, saat itu ke teman, ternyata dikirim. Ternyata memang jatah saya dapat ini milik saya. Ini dulu murah sekali, tapi sekarang udah mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay farada alaikumus syam kama furida alal mu'minina min ahlil milal. Jadi difardukan atau diwajibkan puasa itu memang sebelum kita sudah pernah terjadi. Umat-umat sebelum kita itu sudah pernah mengalami, walaupun puasanya tidak seperti kita. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Yang penting kita diperintah puasa ini hanya seper 12 harinya, itu hanya seper 12 dalam seper 12 tahun bulan ya. Jadi dalam 12 bulan kita hanya wajib 1 bulan saja. Ini suatu diskon yang bukan main dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kalau kita berpuasa itu teman kita juga puasa. Awakmu luwe ra izin, kancamu ya keluar. Dan ini pakai ya ayyuhalladzina amanu. Ini disebut karena memang kalau tidak beriman tuh ya Mas Yusuf ora beriman, wetoke poso. Alah ngulon kono ngalor jaga anu kae. Nanti kae ngene. Mampir lawange tutuk ora enek sing roh. Kancane ASN kemenak ora enek sing roh. Karena karo butuh. Karena tidak ada iman. Tapi kalau punya iman bukan main. Walaupun tidak ada orang yang tidak berani, walaupun istri sendiri tidak berani, tidak berani. Itulah faedah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilannya, hei yang beriman, yang mengaku percaya kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain. Di sini disebutkan milladun Adam alaihi salam. Jadi sejak Nabi Adam itu sudah ada perintah puasa itu. Tapi kita dilarang berpuasa seperti orang yang mencari ilmu, puasa pati geni, siang malam puasa, itu tidak boleh. Puasa wisol namanya, tidak boleh. Kita harus didik-didik karena fisik kita ini punya kekuatan terbatas. Dan kita beruntung di Indonesia puasanya hanya sekian jam, 13 jam.
Kalau di Swedia, waduh bisa 21 jam, malamnya hanya sebentar. Dan kalau di Arab Saudi itu bisa ya lebih 14 jam, 15 jam. Sudah siangnya panas, bukan main. Kalau di sini enak sekali. Alhamdulillah. Wa fi hadza ta'kidun lahu wa tarhibun fi wa tatyibun li anfusil mukhatabin fa innahu ibadatun syaqqatun. Jadi memang puasa ini berat. Sopo sing ngarani poso penak enteng, ora enak, kabeh berat. Namun demikian kan banyak yang berhasil puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai suruh srengenge. Sama saja dengan orang menghafal Al-Quran. Semua orang keberatan, berat menghafal. Tapi ewa semono bahasa Indonesia ini. Ewa segitu. Nah, ada saja orang yang berhasil karena memang ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami akan menjaganya. Pakai kami itu kan menunjukkan bahwa bersama orang lain. Dalam ini manusia diberi takdir untuk menghafalnya. Dan puasa itu memang berat. Tsumma bayyana faidatas shaum wa hikmatahu faqal, menurut Imam Al-Marawi ini mantan rektor Universitas Al-Azhar ya, beliau ini pemikirannya mengikuti pemikiran modern, yaitu mengikuti siapa namanya Muhammad Abdu, Syekh Rosyid Ridho. Tetapi saya lihat dalam tafsirnya ini juga maksur. Jadi tafsirnya itu bil maksur, tafsir yang biriwayah dalam menjelaskannya. Walaupun ada unsur juga akalnya, tetapi akal tersebut dalam mengantarkan supaya orang itu tambah paham. La'allakum tattaqun ay innahu faradahu alaikum liyu'iddakum litaqwallah. Jadi kalau sudah puasa itu ya takwa. La'alla itu kalau yang berfirman Allah itu litahqiq, menunjukkan makna pasti. Pokok poso kok doi larangane pasti engkau menjadi takwa. Nah, cuma yang PR kita ini kan kalau musim puasa ya wong apik wis perang gumun. Wong poso-poso padha terus Quran, padha jamaah, terus perang gumun. Pancen ya wis ngono kuwi. Wong harusnya begitu ya. Tapi bar poso kira-kira piye ngono. Inilah PR kita lah. Takwa itu takwa itu ya saat itu takwa. Tapi di setelah itu seperti orang haji itu mabrur pada aku pulang haji, tapi berikutnya belum tentu, karena katanya mabrur itu bisa dicabut kan, kalau tidak ngati-ngati bisa hilang kemabruran itu. Ada yang mengalahkan haji katanya, itu orang yang rajin sholat berjamaah. Orang yang rajin sholat berjamaah itu bisa ngumpul wong haji mabrur. Supaya kalian takwa. Di dalam faedah-faedah puasa ini Imam Al-Marawi menyebutkan annahu yu'awwidul insan al-khasyata mir rabbih fis sirri wal alam. Tadi yang saya contohkan, kalau orang itu sudah terbiasa puasa itu berarti kan terbiasa takut pada Allah baik sendirian maupun bersama orang lain. Nek pengen ganjarane poso entek ngrasakno wong. Jadi pagi ya sahur, bukane ya waktu maghrib, siang ndak boleh makan, tapi ora oleh ganjaran. Karena apa? Yaitu ngrasani ngelokne wong, maidu apa neh, ruwono-ruwono. Itu supaya terbiasa seperti itu di luar Ramadan. Ayu awidal insan, membiasakan manusia seperti itu. Id an-nasoima la raqiba alaihi illa rabbuh. Karena orang puasa itu tidak ada pengawasnya kecuali pangerane. Tidak ada yang mengawasi. Kemudian yang kedua, annahu yukassiru hiddatas syahwati, memecah
kekuatan syahwat. Wong nek mangane wareg enak-enak bergizi itu ya syahwatnya ya kuat. Terus direm dengan puasa. Orang pemuda yang belum kuat menikah dianjurkan puasa, karena puasa itu mencegah nafsunya besar. Kita ini karena definisi puasa itu kan ya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima. Ada 3 ini, menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kenapa kok jima saja yang disebutkan, bukan yang lain? Karena memang di situ ada kesenangan tersendiri. Apa maksudnya? Wa yaj'alun nafsa musarrafatan li syahwatiha bihasabis syara'. Ya syahwat diarahkan sesuai dengan syariat. Dulu orang itu pada zaman awal-awal turun ayat ini, malam itu kalau orang sudah tidur maka sudah berlaku puasa. Wis ora oleh nyapu-nyapu. Para sahabat keberatan, matur pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami malam-malam tidak boleh sama istri kami sebulan penuh tidak kuat. Akhirnya turun ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari itu kamu bersenang-senang dengan istri bersenang-senang dengan suami. Bukan main. Jadi kemurahan dari Allah. Malam annahu yu'awidu syafaqata war rahmata ilal badli was shadaqah. Yang ketiga, membiasakan seseorang berderma, terbiasa loman. Wong poso iki bae kaya ngene, wong sing randu-randu berarti biasa poso. Kepengin ngene ra keturutan, ndak bisa makan, yang dimakan nanti apa ndak tahu. Ini orang yang puasa merasakan begitu, itu kemudian dia menyisihkan sebagian untuk diberikan pada mereka. Anna fihi al-musawah bainal aghniya wal fuqara. Ada persamaan antara orang fakir dan orang kaya. Kaya nek waya Ramadan kudu poso, kudu ngrasakne luwe. Orang fakir orang sudah biasa ya enak. Tadi catatan saya ketinggalan di sana yang ada tambahan penjelasan tentang ini. Annahu yufnil mawadar rasibah fil badan wala siyama fi ajsamil mutrafin. Ya, ini menghilangkan bahan-bahan yang bisa berbahaya bagi tubuh. Jadi dengan puasa itu insya Allah badan kita enak. Saya kalau pas tidak puasa itu kan kaki jempolan ini kan ditekuk pas tahiyat akhir itu sakit gitu. Kalau pijet itu ya tolong ini jempolan saya jangan dipegang gitu, pesen itu khusus karena sakit. Itu kan penyakit itu ya. Kalau puasa itu ternyata enak. Ini ternyata membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau bepergian, maka kalau dia berbuka, bepergiannya kira-kira 89 kilo ya, sini Malang itu. Bepergiannya bukan untuk maksiat, jemput anak atau apa gitu. Kemudian tidak kuat-kuat tenang, mokel boleh. Dulu waktu saya bersama Pak Kasih Kontren, Pak Haji Mohroji, pernah ke Surabaya puasa-puasa itu mampir Indomaret itu, ditukok nih jajan, tukok nih minuman. Ayo mokel. Ya, oleh jadi mokel, tapi awakmu jenengan sopir ya pantes, aku penumpang ora susah. Saya tidak mokel dulu, ternyata beliau tidak berani mokel. Padahal mokel ya oleh, sok ngijol ini itu kasih ranek kancane. Mokelnya penak, sok ngijol ini. Tapi boleh. Jadi wa antasumu khairul lakum.
kalian berpuasa itu lebih baik pada saat itu, tetapi bukan berarti dilarang mukah. Kalau puasa-puasa kok berkumpul suami istri, nah itu kalau dalam 3 mazhab selain mazhab Syafi'i ya semuanya harus bayar, walaupun sing diajak, sing ngajak sing lanang misalnya itu, sing istri kan ndak semula ndak pengen gitu. Nah itu istri ndak kena, tetapi dalam mazhab Syafi'i yang delok-delok nek istrine makanah dia memang tidak merata terpaksa susi gelem, nah itu juga ikut bayar. Bayarnya ya sampai puasa 60 hari ya. Oleh 10 dina terus mukel atau digangi sedina lah pun balik nekat awal rasakno. Makanya tidak usah yang seperti itu. Tidak usah. Alhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah ini prinsip dalam Islam. Jadi walaupun wajib puasa, Allah itu menghendaki kemudahan. Panjang kuat tenang, itu silahkan. Misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sebenarnya puasa bisa dia, tetapi berat. Yutikun itu begitu maknanya. Jane poso ki dhek ya iso, tapi berat. Ini bagi orang-orang yang seperti orang-orang yang sudah tua gitu ya. Itu membayar fidyah. Fidyah itu untuk sehari kira-kira beras itu ya 7 on beras dikasih ke tetangga yang miskin itu. Nah, itu sudah selesai. Tapi nek sing kaya Mas sopo nom-nom wonten tang ora oleh. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi insi tafasu wa insi tafaftir. Itu ketika terjadi pada perang Badar ya. Pada perang Badar itu para sahabat dan Rasulullah itu tetap berpuasa gitu. Perang Badar itu kan bulan Ramadan, perang yang pertama. Kemudian Nabi bersabda apa itu bunyinya. Jadi sekarang ini kita menghadapi musuh dan kita butuh kekuatan, maka mukelo sira kabeh. Lalu diperintahkan berbuka supaya kuat dalam puasa ketika perang Badar. Ini menunjukkan bahwa ketika saat-saat genting boleh berbuka. Tentu ada syarat-syaratnya seperti itu. Tetapi tetap mengganti. Bukan gantinya itu gaya fidyah, tapi ya poso tenang, hijau ini, ojek kuat. Kemudian Syahrul Ramadan. Nah, ini adalah turunnya Al-Quran yang pertama kali itu di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran dari Loh Mahfud ke langit dunia itu 30 juz. Itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar katanya mengatakan malam-malam ganjil Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, ada yang 17, ada yang 1 Ramadan, pokoknya ada 12 macam pendapat. Jadi lek ngono ya golek Lailatul Qadar jangan di malam ganjil tok. Lek NU malam saiki ganjil, lek Muhammadiyah wis iki wis genep riwayat. Lek ono mendina to. Makanya sejak tanggal 1 saja tanda orang yang mau mendapat itu ya dari diawali kebiasaan amalnya banyak pada puasa itu. Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau turunnya ayat Quran dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi itu pertama di bulan Ramadan, Iqra itu surat Al-Alaq itu, kemudian pada surat ayat-ayat berikutnya itu seterusnya sampai kira-kira 23 tahun. Faman syahida minkum syahra falyasumuh. Kalau syahida, makanya di sini kalau kamu melihat kamu mukim tidak bepergian maka puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin, bagi orang yang bepergian atau sakit ya fa'idatun min ayyamin ukhra. Artinya ketika dia pergi atau sakit kemudian berbuka, maka
dihitung bilangan harinya itu. Rukhsatan lil iftar. Kemudian ini di ayat 187 ya, 186. Ini sudah dapat 6 ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika orang itu diperintah puasa kemudian mengerjakan, kemudian larangannya dijauhi, perintahnya diikuti gitu, maka dia itu kan berarti dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Maka diikuti ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lek kawula ingsun teko ingsun kabarana Muhammad yen ingsun iki parek. Qaribun itu wazannya fa'il, menunjukkan makna yang sangat, bukan hanya dekat tapi sangat dekat. Ini wazannya tidak sama dengan qaribun tapi qaribun, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ketika itu doa orang puasa itu mustajab. Doa ketika berbuka mustajab. Doa ketika sahur mustajab. Doa ketika habis memberi buka orang mustajab. Jadi doa-doa orang itu. Tapi ada yang lebih lagi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati ukti aqtaituhu afdhala ma ukti as-sa'il, dalam hadis qudsi ya. Orang yang tidak sempat berdoa karena banyak zikir itu bisa sholat, bisa baca Quran, bisa apa begitu, karena sampai tidak sempat minta, itu akan diberi oleh Allah yang lebih utama dibanding yang sudah diberikan ke orang-orang yang minta-minta itu. Jadi diberi yang lebih. Tinggal kita milih yang mana, boleh dua-duanya. Jadi kalau kita tidak sempat mohon pada Allah, tapi karena sibuk kita urusan amal-amal yang lain, maka akan dijanjikan diberi yang lebih utama. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah mereka minta ijabah kepadaku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun. Qaraballahu min ibadihi ihata ilmihi bikulli syai'in fa huwa yasma'u aqwalahum wa yara a'malahum. Jadi kalau kita berdoa itu boleh saja, boleh dengan suara keras, boleh dengan diam. Sayyidina Abu Bakar itu kalau berdoa pada Allah lirih gitu. Karena dia malu, pemberian Allah banyak, dia minta pada Allah malu. Tapi sebaliknya Sayyidina Umar itu kalau doa keras sekali, kayak orang jamaah itu yang pakai speaker. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman gitu ya. Boleh saja itu. Yang oleh kan bengkok ini yang lain. Jadi Sayyidina Umar keras. Karena apa? Supaya orang-orang yang benci pada Islam tahu bahwa Sayyidina Umar itu percaya kepada Allah. Jadi sesuai kondisi kita berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Berdoa pada Allah Tuhanmu dengan tadarru', dengan DP wa khifatan, dan khawatir untuk tidak dikabulkan doanya. Kemudian uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisa'i. Jadi dari ayat-ayat tadi itu, pertama cara Allah menetapkan hukum itu dengan memanggil orang tersebut dengan panggilan yang terhormat. Hai orang-orang yang beriman. Ini dalam rangka apa? Supaya terwujud sugesti. Kalau kita ini dipanggil orang beriman kan marem gitu, marem. Tapi konsekuensinya memang puasa itu kalau orang beriman ya tidak berani tenang. Mas yo ning ngene sandinge sapa kene Cahayu. Mbak Lupa wis metu ya. Tidak berani nyenggol karena puasa. Walaupun mati buka ya rawani mampir.
walaupun ngesaki sapak ya rawani ngerokok. Itu karena imannya itu. Nah, pada ayat 184 ayat setelahnya digambarkan bahwa hukum Allah itu fleksibel sekali. Jadi wa in kuntum ala safarin aw mardu ala safarin apa tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau kamu bepergian kemudian berbuka fa'idatum min ayyamin ukhra. Kemudian di akhir yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ayat berikutnya 185 3 ayat lagi ditegaskan prinsip hukum Allah, yaitu memberikan kemudahan. Jadi kalau perkara itu menyempit maka akan menjadi lebar. Asale rumput maka malah menjadi mudah. Orang yang sholat tidak bisa berdiri, ya sholatnya bisa dengan duduk, pahalanya sama dengan berdiri. Kalau sholat wajib ya, kalau sholat sunat terawih iso ngadeg terus sholatnya dengan duduk ya boleh, tapi pahalanya separuhnya mau ngadeg, wong dhek iso ngadeg. Nah, itu bedanya. Kalau fardu itu kita tidak bisa berdiri, dengan duduk itu pahalanya sama dengan berdiri. Yang ayat 186 2 ayat lagi, penghargaan tertinggi yang diberikan Allah pada orang-orang yang berpuasa, yaitu masuk dalam golongan muttaqin. Takwa ini nek dawe Sayyidina Umar ketika ditanya, ibarat engkau melewati jalan-jalan yang berduri. Awakmu nek lewat durinya piye? Ngatos-ngatos. Itu orang takwa itu adalah hati-hati. Fattakun nar walau bisik hitam rotin, dohonon rokok walaupun dengan separuh kurma, separuh saja bisa menyebabkan masuk surga. Kemudian pada ayat 187 dikemukakan tentang apa istilahnya, dalam pelaksanaan puasa itu ada istilah, ada teorinya itu limitasi namanya. Kalau orang itu ya limit itu terbatas ya. Jadi pokoknya hukum-hukum Allah itu pasti bisa dikerjakan walaupun ada keterbatasan tertentu. Pada saat kita misalnya bepergian itu nggak sempat taraweh, ya boleh nggak taraweh. Tapi ketika kita longgar, gak tarawih kebangetan, walaupun sunat kan ya perintahin jeneng Nabi, ajarannya jeneng Nabi. Nah, kemudian ayat yang 188 yang terakhir itu disampaikan sebuah evaluasi untuk melihat hasil puasa yang dilaksanakan. Di sini apa dikaitkan dengan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ya, disebutkan. Jadi kalau kita sudah menjadi orang bertakwa maka tidak berani mengambil haknya orang, walaupun orang lain tidak merasa, walaupun orang lain tidak tahu, karena bukan hak kita. Seperti simpanan kita di bank konvensional gitu ya. Itu kan ada bunganya gitu ya, tidak usah diambil lah, tidak usah. Terus buat yang itu hanya boleh dipakai misalnya untuk bangun jembatan, untuk beli apa, pokoknya yang sifatnya untuk umum boleh. Tapi tidak gitu panganan ya jangan, sayang nanti. Karena ada yang makan itu adalah riba. Nah, riba itu baik pemberi, penerima, pencatat, semuanya di neraka. Nah, berdasarkan ayat-ayat puasa di atas dapat dipahami bahwa puasa itu ibadah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tujuan Allah itu supaya manusia itu yang dadi menungso tenang, karena ada perintah yang membawa manusia itu
menjadi manusia sejati, yaitu apa? Berani berkorban, kemudian apa itu menghindari yang dilarang. Ini di sini memang seharusnya manusia seperti itu dalam rangka membuat manusia nantinya berbahagia. Mudah-mudahan di hari yang ke-9 ini amal kita bertambah bagus dibanding hari-hari kemarin. Kemudian berikutnya jangan sampai kita termasuk Ramadhani, orang yang baiknya hanya bulan Ramadan saja, tapi harusnya sepanjang tahun menjadi orang yang baik. Dan di akhir puasa bahkan tiap malam Allah mengampuni dosa kita, membebaskan manusia dari neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'dam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil qur'anil karim wa yassir lana umurana bil qur'anil karim wa ballighna maqasidana bil qur'anil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.